Wate kena wafat Nabi yang duk bak punyung yang klik yang mau bae adalah Fatimah. Fatimah anak yang paling gesayang si mata wayang, tidak ada duanya. Tapi saat Nabi sakratul maut, beliau tidak memanggil Siti Fatimah. Aisyah, sidra istri yang diturunkan oleh Allah dari surga kepada Nabi Muhammad, merupakan anak sahabat yang paling dekat dengan Nabi dan paling bijaksana. Saat beliau meninggal dunia, anak disebut Nabi. Anak tanya, Sayyidina Ali, dalam sebuah pendapat Nabi Muhammad Madinatul Ilmi, Nabi Muhammad merupakan kota dan gudangnya ilmu. Dan sedangkan Sayyidina Ali merupakan babuha, pintunya ilmu. Tapi tidak disebutkan di mana Sayyidina Ali. Dua dro cucu Nabi yang paling gesayang. Waktu Nabi gewawa rumah Fatimah, berempuk dengan Hasan dan Husain. Hasan dan Husain atekuk Nabi. Dimain dengan Nabi, bersukaria. Nabi Muhammad juga pernah dalam satu sejarah, dalam satu riwayat, jet ke guda, gepe anak cucu wateh tubuh dro, tapi wateh kena sakratul maut, tidak ditanyakan di mana Hasan dan Husain. Begitu juga sahabat yang pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصحاب العقول وعلى آله وصحبه ذوي الغفور. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في آية أخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الآية. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah Empunya alam semesta yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk dan beriktikaf dalam tempat yang mulia ini, di mana masjid merupakan salah satu tempat yang diibaratkan seperti rembulan di tengah malam, bagaimana cahaya bintang menyinari bumi dan dunia, begitu pula lah masjid yang cahayanya tembus sampai ke angkasa. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan menjadi nabi penutup, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid Jabal Nur, BKM, pengurus panitia pembangunan jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan.
hamba Allah orang Syi'lun. Alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan oleh Tengku pun tadinya, kita masih berada dalam nuansa maulid. Namun kita bukan akan memaparkan bagaimana sejarah dan histori kehidupan Nabi Muhammad dari semenjak beliau lahir sampai beliau wafat meninggal dunia. Namun ada sebuah cuplikan yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan Nabi Muhammad, fungsi dan tujuan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali dalam hadis beliau sampaikan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutuskan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hanya saja aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk merekonstruksi pribadi dan karakter manusia. Hanya saja aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk melakukan revolusi, perubahan terhadap karakter jahiliyah menjadi karakter Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan, yang kita bayangkan, dan yang kita dengarkan dari sejarah kehidupan para alim ulama dulunya. Hari ini hamba Allah, sangat banyak orang yang tidak lagi memahami bahwa fungsi salah satu yang paling utama, urgen, diutus Nabi ke atas permukaan dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki peradaban, karakter dan perilaku umat manusia. Kalimat yang diungkapkan adalah innama. Innama dalam kaidah Arab merupakan adatul lil hasri. Artinya hanya saja tujuan diutus Nabi Muhammad oleh Allah adalah untuk perbaikan akhlak dalam kehidupan. Jamun legetanyo tabayangkan bagaimana susahnya orang-orang yang hidup dalam zaman jahiliyah, yang mereka hidup dalam tradisi tidak mengenal etika, tidak mengenal perilaku hasanah. Hadir Nabi Muhammad, dirubah mindset tersebut. Nah, orang yang pegah Pak, bahwa orang jahiliyah itu orang bodoh, tidak. Bahwa orang jahiliyah itu orang yang tidak kenal dengan matematik, bukan. Tapi orang jahiliyah diberikan titel jahiliyah alias orang bodoh bukan karena mereka tidak mengerti terhadap ilmu pengetahuan dunia, melainkan karena tidak mau dan sombong, tidak mengikuti bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka tahu keberadaan Allah, tetapi mereka tidak mau menyembahnya sebagai hamba yang makbud kepada Allah. Mereka tahu keesaan Allah, mereka tahu posisi yang maha kuasa, tetapi mereka tidak mau dan enggan untuk menyembah Allah. Itulah kenapa mereka dinamakan dengan jahiliyah. Oh Ustaz, bukan. Orang jahiliyahnya nurung bangai sehingga kebohongan jahiliyah. Mereka berada di garda terdepan dan eksis di bidang perniagaan. Wah, jahiliyah orang cara Mekah. Tidak pernah, jarang kita dengarkan dalam sebuah peparan ataupun dalam sebuah sejarah ada orang-orang yang masa jahiliyah yang mereka tidak punya harta, krisis. Mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat pandai berniaga. Maka bukan bodoh, namun karena tidak mau mengakui keberadaan Allah dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sehingga diberikan titel dengan jahiliyah. Apa perbedaan jahiliyah dengan Islamiyah? Orang-orang yang mau menyembah Allah, orang-orang yang mau mengikuti Rasulullah dan memposisikan dirinya sebagai pribadi yang berakhlak. Namun hari ini kalau kita lihat lebih jahiliyah tradisinya dibandingkan jahiliyah jamun. Oh Ustaz, jamun jahiliyah ipoh gop. Hari ini apa kurangnya? Seorang suami menikam istrinya di depan khalayak ramai tanpa meninggal dunia di kota Luxmawi.
Oh Ustaz, dulu sangat banyak orang-orang yang merampas harta orang lain. Apakah sekarang kita tidak ditakutkan dengan begal, dengan rampok, dengan pencurian, penadahan, perundungan yang dilakukan oleh anak-anak kita, oleh generasi kita, oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, yang mereka tidak punya pemahaman-pemahaman seperti orang-orang dulu. Jadi miada pegah ronyo bu, bahwa tradisi jahiliyahnya dia terjamun udip lagi udip lam rimba, orang yang kuat dia yang berkuasa. Apakah kehidupan itu tidak kita rasakan sekarang? Siapa yang punya kekuatan dan kekuasaan, merekalah yang seolah-olahnya akan dituhankan. Berapa banyak orang-orang yang takut mensuarakan kebaikan karena mereka disudutkan oleh pemimpinnya. Kalau menyegada terlalu maju terhadap Islam, terhadap kepentingan agama, maka engkau akan dimutasi, engkau akan dieliminasi, engkau akan disudutkan dalam kehidupan. Apa yang terjadi? Mereka membungkam kalimatnya, tidak mau mensuarakan kebaikan. Itu kita rasakan sekarang ini. Zaman jahiliyah ada pribadi seperti Bilal bin Rabah, seorang pemuda yang hidupnya di bawah telapak kaki orang lain, hamba sahaya. Dia tidak punya harta, budak, tidak punya kekuatan, tetapi di kalimatnya beliau sampaikan ahad, 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 Tuhan yang Maha Esa, Tuhan tidak ada lain yang kusembah melainkan Tuhan yang sudah disembah oleh Muhammad. Datang Umayyah bin Khalaf, merupakan tuannya Bilal bin Rabah. Ditanyakan, apakah engkau sudah menganut agama Islam? Apa jawab Bilal bin Rabah? Iya, tuanku. Karena aku mendapatkan kedamaian. Tuhan Rabbul Izzat, Tuhan pemilik alam semesta, Tuhan yang disembah oleh Muhammad, itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Esa, tidak ada tandingan dalam kehidupan kita semua. Setelah Bilal bin Rabah mengeluarkan kalimat tersebut, beliau dihalau. Icok Bilal bin Rabah, iup matauro cukup tarik, icok batai gintan natuh tubuh, ancu tubuh patah tulang. Saat itu ditanyakan oleh Umayyah bin Khalaf, masuk kembali dalam agamaku, masuk kembali dalam agama semula, jangan engkau ikuti Muhammad. Dia merupakan provokator yang merusak agama nenek moyang kita. Kembali wahai Bilal. Apa dijawab oleh Bilal? Tidak menjadi masalah. Hanajib ke masalah. Menyetubuk lun patah. Menyedarah biru. Berganti menjadi nanah. Tidak menjadi masalah. Wahai Tuhan, Tuanku, aku tetap menyembah Allah yang Esa, Allah Maha Kuasa, Allah yang sudah disuarakan oleh Muhammad. Aku akan konsisten dan tidak akan menggantikannya. Tidak jadi masalah tubuh ini milikmu, tetapi yakinlah i'tiqad dan atilun milik Bilal bin Rabah. Beliau tidak mau menggantikan hal tersebut. Namun kalau kita lihat potret kehidupan anak-anak kitanya orang Siklun Ronyo, Nanak Mid, Umu, SMP, SMA dan bahkan berada di bangku perkuliahan. Apa yang terjadi? Padumboh rukun Islam nek mutuah. Mereka jawab sampai nasalah 6 ya ke-6 7. Siapa mereka? Generasi kita. Di mana mereka menghabiskan waktunya? Berjejer di warung kopi. Kapan? Dari mulai selepas maghrib. Kapan mereka pulang? Subuh. Belum mereka tahu di mana rumahnya. Sedangkan Nabi dulunya, beliau mengangkat harkat martabat kita semua. Diberikan pencerahan, ditawarkan Islam dengan sekelumit kisah yang disampaikan oleh Tengku Pon tadinya. Beliau sangat pahit dalam memperjuangkan Islam. Tapi uronyo urun Siklun, anak kitanya membayangkan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang mewah hidupnya. Nabi Muhammad itu adalah orang yang berada di parlemen. Nabi Muhammad itu adalah orang yang merasakan sejuknya AC.
Seolah-olah mereka membayangkan Nabi Muhammad yang urung Innova, Avanza dan mobil-mobil mewah lainnya. Padahal kalau kita pelajari sejarah dan historinya, Nabi Muhammad pernah diterpa oleh mentari. Beberapa hari beliau berjalan lewat lereng bukit untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tidak ada orang yang mendampingi kecuali Abu Bakar. Coba bayangkan, ditemani oleh unta, ditemani dengan telapak kaki seadanya. Beliau berangkat berhari-hari, dililit kelaparan, menggigil tubuhnya kehausan. Beliau memperjuangkan Islam. Saat Islam tidak lagi diterima di Mekah, gebedak Nabi kena perbaiki akhlak-akhlak orang yang berada di kota Taif. Sampai di sana dilempari dengan bebatuan. Tidak hanya sakit tubuhnya, tidak hanya luka tubuhnya, mengalir darah seperti cucuran keringat, cucuran air hujan yang menetes saat hujan tiba. Ruh darah dari tubuh Nabi Muhammad, kebiadaban dan tragisnya, sedihnya, harunya perjuangan Nabi di negeri Taif. Nabi Muhammad pernah ditempeleng kepalanya oleh Abu Jahal. Watenyan tamang Hamzah dalam agama Islam. Kalian anak kemun ipoh baule oleh Jahal, Abu Jahal. Di ada Bukit Safa. Bukit Safa itu runcing-runcing batunya. Batu cukup tajam-tajam. Bahkan berapa banyak orang-orang yang umrah kadangkala mereka keluar darah saat terpeleset. Nabi Muhammad dulu gedang di ada Bukit Safa. Terus Abu Jahal gepok Nabi Muhammad melungkop red uyup luka kening Nabi ru darah. Gekalan le Sayyidina Hamzah. Beliau sedih melihat keponakannya dianiaya. Beliau sedih melihat keponakannya ditempeleng oleh Abu Jahal. Apa yang beliau lakukan? Berdiri tegak, wahai Abu Jahal, hari ini aku masuk Islam. Jangan coba-coba engkau ganggu Muhammad. Nabi Muhammad bukan pribadi yang senang saat memperjuangkan Islam. Beliau kerap pernah dalam beberapa perang tubuhnya dililit oleh kelaparan. Watenya Nabi tengah nekuh luang. Terus sahabat lain ime makanan. Ya Rasulullah, engkau makan? Apakah si fulan sudah makan? Oh golong Rasulullah, kasih kepada sahabat kita, berikan makanan tersebut kepada sahabat kita. Necok bateli Nabi nikat baprut untuk neputundu, tetapi beliau tidak mengeluh. Coba bayangkan Nuronyo, apakah cerita ini dipelajari oleh anak-anak kita? Naik tepul anak tanya so Muhammad. Naik tepul anak tanya orangnya siapa Rasulullah? Apakah mereka hanya menganggap Nabi Muhammad itu sebagai dongeng? Nabi Muhammad itu sebagai cerita yang rekayasa. Nabi Muhammad itu sebagai legenda yang tidak perlu kita kenang kembali. Salah pemahaman yang seperti itu. Sehingga wajar uronyomi. Anak-anak kitanya makin jauh dari pribadi dan karakter Nabi Muhammad. Kenapa? Mungkin saja salah tanya. Anak tak cerita bawanya siapa Nabi Muhammad. Dengku, pakan yang kita harus ikuti Nabi Muhammad. Beliau mencintai kita tidak ada duanya. Sampai kena wafat pak, bak lidah yang terucap kalimat ummati ummati. Hana ingat Nabi Muhammad kepada Aisyah. Beliau tidak memanggil Sayyidina Ali. Hana nehai Fatimah anak si batang kara. Dari 7 dro anak Nabi cuma si dro yang tinggal sampai dewasa. Yaitu Fatimah Zuhrah. Wate kena wafat Nabi yang duk bak punyung yang klik yang mau bae adalah Fatimah. Fatimah anak yang paling gesayang si mata wayang tidak ada duanya. Tapi saat Nabi sakratul maut, beliau tidak memanggil Siti Fatimah. Aisyah, sidra istri yang diturunkan oleh Allah dari surga kepada Nabi Muhammad, merupakan anak sahabat yang paling dekat dengan Nabi dan paling bijaksana. Saat beliau meninggal dunia, anak disebut Nabi. Anak tanya, Sayyidina Ali dalam sebuah pendapat Nabi Muhammad Madinatul Ilmi, Nabi Muhammad merupakan kota dan gudangnya ilmu. Dan sedangkan Sayyidina Ali merupakan babuha, pintunya ilmu.
Tapi tidak disebutkan di mana Sayyidina Ali. Dua dro cucu Nabi yang paling gesayang. Waktu Nabi gewawa rumah Fatimah. Berempuk dengan Hasan dan Husain. Hasan dan Husain atuk Nabi. Dimain dengan Nabi. Bersukaria. Nabi Muhammad juga pernah dalam satu sejarah, dalam satu riwayat. Jet ke guda. Gepe anak cucu waktu tubuh dro. Tapi waktu kena sakratul maut. Tidak ditanyakan di mana Hasan dan Husain. Begitu juga sahabat yang pernah menemani beliau berangkat untuk hijrah. Digigit tubuhnya oleh ular. Sampai geputun demi nyaman tidurnya Nabi. Waktu kena meninggai punah getanya yang patah gata Abu Bakar. Hana. Waktu tren Jibril lurung siklun. Yang getanya oleh Nabi. Ya Jibril, lung siap tatat untuk kepada Allah. Lun siap tatat untuk wafat dan kembali kepada kehadapan Allah. Namun satu pertanyaan wahai Jibril, apa jaminan yang diberikan oleh Allah untuk umat lu? Apakah mereka akan dimasukkan dalam surga semuanya? Ataukah mereka satu demi satu dicampakkan dalam neraka oleh Allah? Apakah setelah aku wafat meninggal dunia, orang-orang yang dulunya sadar akan kembali murtad meninggalkan Islam dan mereka dijerumuskan dalam neraka oleh Allah? Apa jawab Jibril? Wahai Jibril, wahai Muhammad, pastilah Allah akan melindungi umatmu. Citanya ya Jibril ba Allah. Gebodak Jibril katanya ba Allah. Ya Rabb, Muhammad menanyakan bagaimana legalitas, bagaimana janjimu, bagaimana jaminanmu terhadap umatnya setelah Muhammad itu wafat. Nakunli Allah, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad, innal jannata muharramatun 'alal umam hatta tadkhuluha ummatu. Surga ini kuharamkan kepada umat yang lain dari semenjak Nabi Allah Adam sampai umat Nabi Isa, bahkan umat-umat Nabi yang lain kuharamkan sebelum umatmu wahai Muhammad masuk dalam surga. Engkau bersama umatmu masuk dalam surga. Baru saat itu kuhalalkan surga untuk orang lain. Mantengkuna Nabi Idris yang awai tamang surga samporonyo dalam surga. Saat di yaumil qiyamah Allah keluarkan terlebih dahulu Nabi Allah Idris dari surga. Supaya kenapa? Pada waktu itu umat Muhammadlah, Nabi Muhammadlah yang menempati surga untuk masuk pertama. Dan Jibril kepegah Pak Nabi, ya Rasulullah, Allah memberikan jaminan kepada umatmu akan dimasukkan dalam surga semuanya. Watenyan baru tenang Nabi, alhamdulillah, sehingga beliau kembali ke hadirat Allah. Setelah beliau meninggal dunia, apa yang terjadi? Nah, sahabat-sahabat menjadi pelajaran bagi kita, Bu. Nah, sahabat-sahabat yang tidak mampu mengenang bagaimana jasa, akhlak dan pribadi Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah meninggalkan azannya di kota Madinah. Kenapa? Karena saat beliau sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau sampaikan seolah-olah, wahai sahabat Rasulullah Abu Bakar, aku dicabut nyawa berkali-kali oleh Allah saat kusebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau meninggalkan kota Madinah, merantau ke tempat yang lain. Leh meninggal dunia, leh wafat Nabi. Terus berita bahwa Umar bin Khattab, beliau disampaikan oleh orang bahwa Muhammad itu sudah meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gecok pedeng gahayu-hayu le Umar bin Khattab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nurul Yaqin. Apa yang pesan yang perlu kita sampaikan? Umar bin Khattab seorang pribadi yang tegas, yang luluh lantak, yang beliau sangat kekar tubuhnya, ahli gulat, tetapi mengenal sosok pribadi Nabi Muhammad yang sejuk, yang damai karakternya. Saat berpisah, beliau tidak siap menerimanya. Menyena orang yang pegah Muhammad yang meninggal ke gua Allah Ta'ala, utak mati. Muhammad itu merantau layaknya Nabi Allah Isa dulunya, nanti akan kembali lagi. Ada pati menyena orang pegah, gepok di Umar bin Khattab. Kenapa itu bisa terjadi? Karena beliau sangat cinta dan merasakan kelebihan yang dipraktekkan oleh Nabi. Budo Abu Bakar,
nekun bak Sayyidina Umar. Ya Umar, dalam sebuah ayat pernah disampaikan, wa innahu mayyitun, mereka akan mati wahai Muhammad, wa innaka mayyitun, engkau juga akan mati wahai Muhammad. Watenya melepop teduh Umar bin Khattab. Wahai Abu Bakar, uronyo hana dehli ayat yang baklun. Kenapa Umar? Hana lentuk bayangkan bagaimana Muhammad itu menawarkan kesejukan terhadap kehidupan kita. Muhammad itu mengajarkan segala sesuatu dengan akhlaknya. Muhammad itu adalah pribadi yang sangat lembut, menjadi contoh dalam segala lini kehidupan, menjadi contoh dalam segala sektor. Uranya wateta pegak Muhammad kamu ninggai. Tubuh lun handitun. Wahai Abu Bakar, teduh lemah Sayyidina Umar urung syiklun. Kenapa? Bukan karena yang ingin kita bahas meninggal wafatnya Nabi, tetapi akhlak dan perilaku, karakter yang dipraktikkan oleh Nabi sehingga sahabatnya tidak ridha dan merasa berat untuk melepaskan kepergian Nabi Muhammad. Sekali Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau sangat rindu kepada Nabi dan ingin berjumpa pada waktu itu. Tapi coba bayangkan dengan orang-orang silut. Apakah ada anak-anak kita yang waktu kita baca selawat kepada Nabi Maulid pada minggu yang kau ikut ikli imo bau. Waktu adakan perayaan Maulid dibacakan berzanji, dibacakan kisah, menetes air matanya karena rindu kepada Nabi. Melainkan hanya ingat kepada Abu Maulid yang nazimano di dalam. Waktu tapeduk kanduri Maulid yang dibayangkan hanya prosesi kendurinya, tetapi sedangkan untuk mengingat bagaimana sirah nabawiyah, siapa Muhammad itu dalam kehidupan kita, itu sudah jarang disuarakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana solusinya? Tengku oronyo menyetukedi hana mampu baca kitab Arab, nemita kitab buku sirah nabawiyah yang sudah ditulis dalam bahasa Indonesia. Khatamkan sejarahnya supaya lebih auqa, lebih jero, lebih kangatedanya, lebih rindu kita kepada Nabi Muhammad. Saat kita sebut namanya akan bergetar hati kita layaknya Bilal bin Rabah, akan mengenang bagaimana perjuangannya, akan rindu tanya kepada Nabi. Satu waktu kita pun akan mempraktikkan akhlakul karimah dalam kehidupan karena sudah mengenal siapa itu sosok Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. InsyaAllah pada kesempatan ini yang perlu kita simpulkan adalah Nabi Muhammad itu bukanlah sosok yang sangat mewah hidupnya, dan beliau merupakan pribadi yang patut digugu dan ditiru. Ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita semua. Kepada generasi-generasi kita. Ceritakan terhadap kehidupan Nabi Muhammad. Ceritakan kisahnya. Bagaimana sikapnya. Bagaimana karakternya. Bagaimana perjuangannya. Sampaikan kepada anak kita Nyoman Dumurung Syilun. Sehingga mereka tidak mengidolakan Fir'aun. Han lahir Abu Lahab berikutnya. Tidak lahir Abu Jahal berikutnya. Yang menjadi pribadi yang menentang kehidupan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Tanyoban Bandung akan jid ke umatnya dan sabuh masa musapat gedanyo dengan Nabi dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nebut jaro gedanyo baca doa. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم
أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولشيخنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم زين أخلاقنا بخلق رسول الله، اللهم زين أخلاقنا بخلق القرآن، اللهم زين أخلاقنا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi